ketika ada keinginan membalas sako atau kemudian pinang balas duo, maka yang harus diperhatikan adalah tidak hanya sako yang dibagi, tapi juga harus pusakonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya kemudian di komentar medsos, Mbak, kalau kemudian ada keinginan membalah sako atau kemudian membagi sako, itulah yang kemudian banyak persoalan di awak di Minangkabau. Ketika kemudian ada beberapa faktor, pertama karena perkembangan jumlah anggota kaum, bisa saja kemudian di sako itu dibalah. Tetapi juga kemudian ada di beberapa tampe karena ada konflik. Tetapi yang harus menjadi catatan bagi awak adalah ketika ada keinginan membalas sako atau kemudian pinang balah duo, maka yang harus diperhatikan adalah tidak hanya sako yang dibagi, tapi juga harus pusakonya. Harta pusakonya juga harus dibagi. Tetapi yang menjadi penting bagi awak adalah ketika ada keinginan membalah ranji, kalau kata Ambo, maka harus berdasarkan kesepakatan kaum. Karena ada beberapa konflik di beberapa daerah, ketika tidak sepakat dengan mangke pengulu, maka kemudian nyobalah ranji itu sepihak. Kalau ingin membalah ranji dan membalah sako dan pusako, membagi sako dan pusako, harusnya ada kesepakatan. Terserah kemudian apakah karena perkembangan jumlah anggota kaum, atau juga kemudian karena ada konflik atau kemudian pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan, sehingga kemudian ranji, sako, dan pusako dibagi atau dibalah. Yang penting adalah, yang salah adalah ketika kemudian naik pengulu atau managaan gala, ketika kemudian ada orang yang tidak sepakat dalam kaum, maka ranjinya dibalah, tetapi kemudian kaum yang sebagian lain tidak sepakat. Inilah yang menjadi problem kita di banyak daerah. Kemudian kemudian kerapatan adat, karena ada kesepakatan sepihak membalah ranji, sako, dan pusako, kemudian dilewakan. Ini yang jadi problem yang harus kita dudukkan. Kalau ada keinginan membalah ranji, termasuk sako, dua pusako, harus berdasarkan kesepakatan, harus ditandatangani oleh semua anggota kaum, sehingga tidak menimbulkan problem di belakang hari. Yang kedua adalah ketika sako dibalah, maka kemudian pusako pun harus dibagi, sehingga tidak menimbulkan konflik di belakang hari. Banyak problem, kita hanya melewakan gala, hanya pinang balah duo sakonya, tetapi kemudian lupa membagi pusako atau harta pusako, sehingga itu menimbulkan konflik di belakang hari. Yang jelas, kalau kita tidak ingin ada konflik masa depan di Minangkabau, harus duduk cie-cie. Kalau ingin membalah ranji, maka harus berdasarkan kesepakatan, membalah sako harus dengan kesepakatan, membagi pusako pun harus berdasarkan kesepakatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.